Halo, kembali lagi bersama saya. Saya akan melanjutkan kembali penjelasan terkait dengan kita melihat sumber daya manusia dari dua sisi, yaitu secara dari sisi mikro dan makro. Kalau mikro kita lebih mengarah kepada penekanannya kepada personal, sedangkan kalau secara makro berarti kita bicara mengenai penduduk ya, yang dengan ciri memiliki ciri khas tertentu yang mendiami satu wilayah, di mana ada aturan-aturan di dalamnya yang mengikat kehidupannya dan saling berinteraksi tentunya satu dengan yang lainnya. Nah, penduduk juga diartikan sebagai sekelompok orang yang berdomisili mendiami satu wilayah atau suatu geografis tertentu ya, selama kurun waktu tertentu, waktu yang ada. Nah, kalau dari sisi tenaga kerja, penduduk ini terbagi menjadi dua ya. Saya katakan tadi, yaitu ada tenaga kerja dan yang bukan tenaga kerja. Sedangkan untuk tenaga kerja pun terbagi lagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terbagi atas pekerja dan pengangguran. Pekerja juga terbagi menjadi dua, yaitu ada pekerja yang penuh dan yang setengah menganggur. Kemudian pengangguran dibagi menjadi dua, yaitu ada pengangguran terbuka dan setengah menganggur. Nah, setengah menganggur pun ada terbagi lagi kriterianya, yaitu ada yang kentara dan setengah menganggur yang tidak kentara. Apa saja maksudnya? Apa saja maksud dari tiap penjelasan tadi? Untuk tenaga kerja ya, saya rasa Anda mungkin sudah sering mendengar istilah ini, dan banyak referensi jika ditanyai satu persatu pasti sudah punya pandangan terkait apa itu tenaga kerja. Tapi secara teori yang dimaksud dengan tenaga kerja ini adalah setiap orang yang dia mampu untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan atau guna dapat menghasilkan barang atau jasa. Ya, barang atau jasa ini akan dimanfaatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Nah, ini adalah pengertian yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, sedangkan penduduk yang termasuk dalam tenaga kerja ya, penduduk yang dapat dikategorikan masuk ke dalam tenaga kerja adalah mereka yang memang masuk dan berusia kerja, masuk pada kelompok usia kerja. Nah, kalau untuk di Indonesia, usia kerja penduduk itu dibatasi antara usia 15 tahun sampai dengan 65 tahun. Itu adalah batas usia kerja berdasarkan ketetapan undang-undang. Nah, kemudian itu kalau tenaga kerja, sedangkan yang bukan tenaga kerja yaitu mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja. Yang bukan tenaga kerja ya, berarti mereka yang dianggap tidak mampu dan memang yang tidak mau bekerja. Nah, meskipun terdapat permintaan pekerjaan, tetapi mereka memang tidak mau bekerja. Nah, ini mereka termasuk dalam golongan bukan tenaga kerja. Nah, dalam hal ini bukan tenaga kerja ini adalah termasuk penduduk yang berada di luar usia kerja. Nah, berarti di luar usia kerja berarti dari tadi yang di batasan 15 sampai 65 tahun, berarti mereka berada kisaran di luar itu. Ya, berarti yang ada di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun ya. Contohnya misalnya para lansia, kemudian golongan kelompok anak-anak. Nah, itu termasuk di dalam yang bukan tenaga kerja. Nah, kemudian untuk yang angkatan kerja yaitu penduduk yang berada pada usia kerja. Usia kerja tadi adalah 15 sampai dengan 65 tahun yang memang sedang bekerja ya. Dan
mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, ya, maupun di sini yang sedang aktif mencari pekerjaan. Mereka ini termasuk golongan kelompok angkatan kerja. Sedangkan yang bukan angkatan kerja, yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja yaitu golongan penduduk yang berada pada usia kerja yang tidak bekerja, ya. Bukan angkatan kerja, sekali lagi, adalah golongan penduduk berusia kerja yang berada dalam usia kerja, berarti dalam usia 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja, ya. Mereka tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, ya, sedang tidak mencari pekerjaan. Nah, kemudian mereka juga menerima pendapatan tetapi bukan merupakan balas jasa dari proses produksi, ya. Contohnya yang bukan angkatan kerja di sini misalnya pelajar, kemudian mahasiswa, ibu rumah tangga, kemudian ada penganggur sukarela. Jadi mereka memang menganggur meskipun berada dalam usia kerja, tetapi mereka akan memperoleh upah atau balas jasa atas barang yang dihasilkan, tetapi itu bukan imbalan langsung dari proses produksi yang apa yang mereka hasilkan. Nah, itu adalah kelompok angkatan kerja. Kemudian yang berikut adalah kelompok yang berikut adalah pekerja. Pekerja di sini biasa diistilahkan juga dengan buruh, ya. Pekerja atau buruh adalah kelompok orang, ya, orang yang bekerja dengan dia menerima upah, balas jasa, imbalan dari apa yang ia hasilkan, ya. Itu bisa upah, imbalan, atau dalam bentuk wujud apa yang lain pun bisa, ya, tetapi itu merupakan balas jasa atau imbalan yang dia peroleh. Nah, untuk dapat kita memahami tentang pekerja di sini, kita akan melihat juga tentang pengertian dari bekerja. Bekerja itu apa sih yang dimaksud dengan bekerja, ya? Bekerja di sini kan berarti satu kegiatan yang dilakukan, ya. Kegiatan untuk melakukan satu kegiatan apa ya? Pekerjaan, ya. Kegiatan melakukan satu pekerjaan, ya. Kegiatan melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan mendapatkan penghasilan, ya, yang bisa yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu, ya, dan itu prosesnya bisa berlangsung berulang-ulang kali, ya, bisa dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, ya. Itu yang dimaksud dalam pengertian dari bekerja. Nah, di sini kita akan lihat bahwa ternyata dari pengertian tadi sebenarnya bekerja ini mengandung arti dalam bekerja, ya, sebagai satu keterikatan, adanya keterikatan atau pengorbanan, ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu. Oke, itu adalah yang termasuk dalam golongan pekerja atau buruh. Sedangkan kalau pekerja penuh, ya, pekerja penuh di sini adalah mereka yang termasuk bekerja lebih dari batasan jam kerja, lebih dari 35 jam per minggu, ya, lebih dari 35 jam per minggu. Nah, misalnya setengah menganggur kentara, termasuk mereka setengah menganggur kentara, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Nah, kita tahu bahwa diatur berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja, itu seorang pekerja waktu minimalnya adalah 7 jam per hari. Jika kita kalikan selama 6 hari dia bekerja atau 5 hari dia bekerja, artinya ada 35 jam dia harus bekerja. Oke, nah itu yang termasuk dalam golongan pekerja penuh. Kemudian kalau pengangguran, yang termasuk golongan pengangguran di sini yaitu penduduk yang berada dalam usia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran contohnya ada pengangguran terbuka, ya, yaitu pengangguran dalam arti sebenarnya, artinya yang orang yang berada pada usia kerja tapi memang dia tidak bekerja, ya. Sudah berada dalam usia kerja tetapi dia tidak memiliki kegiatan atau aktivitas
ya untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, itu yang pengangguran. Sedangkan kalau yang setengah pengangguran tidak kentara, setengah pengangguran tidak kentara, yaitu mereka di sini yang bekerja lebih melebihi jam waktu, ya, kapasitas waktu kerja seorang karyawan, seorang pekerja itu kan 35 jam per minggu. Nah, dia ini bekerja lebih dari jam itu, lebih dari 35 jam. Nah, tetapi mereka di sini, kelompok ini mereka tidak memiliki di sini mereka memiliki produktivitas yang rendah, ya, atau penghasilan mereka pun sangat rendah, produktivitas rendah dan penghasilan juga cukup, penghasilannya pun rendah. Nah, pada kondisi ini biasanya upah atau imbalan yang didapat oleh kelompok yang tergolong setengah menganggur tidak kentara ini, itu biasanya penghasilan imbalan yang didapat itu sebenarnya tidak cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu kalau yang termasuk di dalam kelompok setengah menganggur yang tidak kentara. Nah, selanjutnya kalau kita lihat tadi dalam penjelasan saya, ada juga yang setengah menganggur, ya. Sebenarnya ada yang setengah menganggur. Nah, setengah menganggur di sini adalah kelompok orang atau pekerja yang memang mereka memiliki waktu kerja itu kurang dari 35 jam dalam satu minggu. Dalam seminggu, ya, dalam seminggu. Sehingga mereka digolongkan sebagai kelompok kategori yang setengah menganggur. Nah, mengapa? Penyebabnya apa? Penyebabnya di sini apa? Kalau misalnya mereka tergolong ke dalam yang setengah menganggur, misalnya bisa saja karena kurangnya kualitas yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut dan produktivitas kerjanya yang kurang baik, kurang bagus, ya, sehingga dianggap rendah. Kemudian yang faktor kedua penyebabnya juga bisa karena kurangnya lapangan kerja yang tersedia, kurangnya lapangan kerja. Kemudian yang ketiga adanya aktivitas lain yang dimiliki atau kesibukan lain yang dimiliki, sehingga di sini membutuhkan alokasi pembagian waktu kerja, ya, sehingga itu berpengaruh terhadap kualitas dan produktivitas kerja yang dimiliki. Nah, ataupun kita bisa melengkapi juga dengan yang tadi jika kurang dari 35 jam kerja per minggu nih, di sini kan berarti bisa saja dia harus mencari pekerjaan lain, ya, pekerjaan lain yang masih bisa untuk menerima pekerjaan lain. Nah, di sini adalah itu yang termasuk dengan kelompok menganggur terpaksa, ya, menganggur terpaksa, setengah menganggur terpaksa. Nah, karena dimana kalau dia bekerja di bawah 35 jam dalam seminggu, itu artinya dia akan terpaksa melakukan mencari pekerjaan di luar pekerjaan yang tadi dia tekuni, sehingga itu dapat membantu menambah penghasilannya, pendapatan yang diperoleh. Nah, kira-kira seperti begitu. Namun di sini itu kalau yang terpaksa, setengah menganggur yang terpaksa. Namun jika dia tidak bersedia di bawah 35 jam kerja, tapi dia tidak bersedia untuk menerima pekerjaan lain yang sampingan, maka di sini dia dikelompokkan nanti sebagai penganggur sukarela, ya. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan di sini. Kemudian ada juga tadi yang yang setengah penganggur yang kentara. Kalau setengah penganggur yang kentara tadi kan yang tidak kentara sudah. Kalau yang kategori penganggur yang kentara di sini adalah mereka yang bekerja sebagai buruh atau karyawan, ataupun pekerja mandiri. Pekerja mandiri dalam arti memang dia berusaha sendiri. Nah, itu yang selama berada dalam pada periode waktu tertentu dia secara terpaksa bekerja, tapi pekerjaannya kurang dari jam kerja yang normal, ya, kurang dari jam kerja yang normal. Nah, kemudian sehingga
dia masih bisa untuk mencari pekerjaan lain yang masih tersedia, bersedia untuk mencari pekerjaan lain ya, ataupun dia bersedia untuk menerima jika ada tawaran pekerjaan lain atau pekerjaan tambahan baginya. Ya, kira-kira itu sementara penjelasan terkait dengan kita melihat sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita lihat dari sisi makro. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Jika ada referensi tambahan yang berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan, saya harap Anda dapat menyampaikan, memberikan saran ataupun komentar lewat video ini. Sekian dan terima kasih.